Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indah Wulandari dari program studi Teknik Elektro tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 414240-122. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan mata kuliah pengantar teknologi telekomunikasi, yaitu presentasi tentang MSc, yaitu Mobile Edge Computing atau Solusi Layanan Telekomunikasi Rendah Latensi, dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Prof. Dr. Insinyur Setio Budianto, ST. Ini adalah judulnya. Kemudian di sini saya akan membahas tentang pengertian dan tujuan yang pertama, yang kedua, mengapa MSc penting untuk telekomunikasi rendah latensi, kemudian bagaimana MSc menurunkan latensi, yang keempat yaitu perbedaan antara cloud computing dan edge computing, yang kelima itu cara kerja MSc, yang keenam itu contoh cara kerja MSc, yang ketujuh tantangan dan keunggulan serta kesimpulan. Di sini saya akan membahas mulai dari pengertian. Apa sih Mobile Edge Computing itu? Jadi, MSc ini merupakan kemajuan yang identik dalam telekomunikasi dan komputasi. MSc ini mendekatkan daya komputasi, penyimpanan, dan layanan aplikasi sedekat mungkin kepada pengguna akhir dengan meningkatkan responsivitas dan efisiensi jaringan seluler. Sifat MSc yaitu dekat, cepat, cerdas, dan aman. Karena bisa memproses data langsung di tepi jaringan, MSc menghadirkan layanan telekomunikasi yang lebih cepat, efisien, aman, dan adaptif, terutama dalam mendukung jaringan 5G dan IoT masa depan, yang tujuannya yaitu mengurangi latensi end-to-end, meningkatkan pengalaman real-time, serta mengurangi beban jaringan inti. Kemudian, mengapa sih MSc penting untuk telekomunikasi rendah latensi? Yang pertama yaitu karena MSc membawa pemrosesan data lebih dekat ke pengguna, mengurangi jarak dan waktu transmisi, serta memanfaatkan kemampuan jaringan 5G secara maksimal. Jadi dengan MSc, layanan-layanan yang membutuhkan kecepatan tinggi dan respon instan seperti kendaraan otonom, AR atau VR, game real-time, dan IoT bisa berjalan tanpa jeda dan dengan keandalan tinggi. Bagaimana MSc menurunkan latensi? Yang pertama yaitu dekat secara geografis, atau data tidak menempuh perjalanan jauh. Yang kedua, pemrosesan lokal. Data diproses di edge tanpa harus ke pusat. Yang ketiga, caching konten, yaitu konten yang sering diakses, misal video populer, disimpan di edge. Yang keempat yaitu integrasi dengan jaringan 5G. Sistem MSc bisa tahu posisi pengguna dan menyesuaikan jalur komunikasi tercepat. Kemudian, apa itu perbedaan antara cloud computing dan edge computing? Jadi, cloud computing dan edge computing punya peran berbeda, tapi saling melengkapi. Jadi, cloud memproses dan menyimpan data besar di pusat, cocok untuk analisis dan penyimpanan jangka panjang. Edge termasuk MSc, yaitu dia memproses data di dekat pengguna untuk menghasilkan respon cepat, real-time, dan rendah latensi. Sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing itu sendiri, yaitu cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data di server jarak jauh atau data center yang terhubung lewat internet. Artinya, semua proses komputasi tidak terjadi di perangkat pengguna, melainkan di server pusat yang bisa berjarak ratusan bahkan ribuan kilometer. Kemudian, edge computing adalah teknologi yang memindahkan sebagian proses komputasi dari cloud pusat ke lokasi yang lebih dekat dengan pengguna. Jadi disebut edge atau tepi jaringan. Tujuannya adalah untuk mengurangi latensi atau waktu tunda dan meningkatkan kecepatan respon. Kemudian, gimana cara kerja MSc? Yang pertama, data pengguna tidak langsung dikirim ke cloud pusat. Dalam jaringan tradisional, tanpa MSc, semua data dari pengguna, misalnya saat streaming video, main game online, atau pakai aplikasi IoT, akan dikirim ke jaringan operator, diteruskan ke cloud pusat atau data center jauh, baru kemudian diproses, dikirim kembali ke pengguna. Jadi, proses ini tuh memakan waktu karena jarak cloud bisa ratusan kilometer. Kemudian yang kedua, MSc menempatkan server komputasi di tepi jaringan. Jadi MSc mengubah mekanisme itu, server komputer pemrosesan data di tempat lokasi yang dekat dengan pengguna, yaitu di menara BTS atau Base Transceiver Station, router lokal operator atau di edge data center di wilayah pengguna. Jadi,
Data tidak perlu, lagi pergi jauh ke cloud pusat, cukup diproses di edge server, yang lokasinya sangat dekat. Kemudian yang ketiga ada data dikirim ke server edge terdekat. Ketika mengakses layanan misalnya main game online, VR, atau streaming, data akan langsung dikirim ke edge server MSI terdekat. Jadi server ini akan menerima data pengguna, memprosesnya dengan cepat di lokal dan mengirim balik hasilnya ke perangkat yang dimiliki. Karena jaraknya dekat, waktu tunda atau latensi bisa berkurang dari 100 milisecond menjadi hanya 1 sampai 10 milisecond saja. Keempat, ada edge server hanya mengirim data penting ke cloud pusat. MSI tidak sepenuhnya menggantikan cloud, jadi mereka, kerjasama. Data yang butuh respon cepat akan diproses di edge, atau lokal, sedangkan data yang butuh penyimpanan besar atau analisis mendalam akan dikirim ke cloud pusat. Yang kelima, MSI menggunakan virtualitas dan kontainer. Server MSI biasanya memakai virtualisasi, FM atau kontainer seperti Docker, agar bisa menjalankan banyak aplikasi dalam satu server, memisahkan tiap layanan agar aman dan memudahkan operator mengatur sumber daya. Yang keenam, MSI berkomunikasi dengan jaringan 5G Core. Dalam arsitektur 5G, MSI terhubung langsung dengan 5G Core Network lewat fungsi yang disebut Local Breakout atau LBO. Fungsi ini memungkinkan data pengguna diarahkan langsung ke edge server tanpa harus melewati seluruh core network. Jadi, jalur data menjadi lebih pendek dan lebih cepat, sebab tidak harus melewati banyak node jaringan. Yang ketujuh, hasil pemrosesan dikirim langsung ke pengguna. Setelah edge, server memproses data, hasilnya dikirim balik ke pengguna melalui jaringan lokal 5G, atau 4G. Di sini ada contoh, cara kerja MAC. Jadi, ini ada contohnya juga ya. Jadi, game online cloud. Jadi MSC memproses grafis game di server lokal. Hasilnya dikirim langsung ke layar pemain tanpa delay besar. Yang kedua, mobil otonom. Ini contohnya ya. Kemudian ini penjelasannya. Sensor mobil dikirim, sensor mobil kirim data ke MSC terdekat. MSC menganalisis kondisi jalan dan memberi respon, misalnya seperti berhenti atau belok. Jadi reaksinya cepat dan keamanannya meningkat. Kemudian yang ketiga contohnya itu kamera CCTV cerdas. Jadi, video dikirim ke MNC untuk analisis wajah atau plat nomor secara real time, menghasilkan efisiensi bandwidth dan respon cepat. Kemudian, tantangan dari MNC itu apa aja gitu. Yang pertama di sini saya menyebutkan pengelolaan banyak server edge, jadi bagaimana sinkronisasinya. Kemudian mobilitas pengguna, jadi bagaimana jika pengguna berpindah lokasi, atau handover. Yang ketiga, keamanan data. Data pengguna diproses di banyak tempat. Standarisasi, tiap operator punya sistem berbeda, perlu keseragaman. Kemudian keunggulannya dari MSC itu mengurangi waktu latensi, atau waktu tunda, menghemat bandwidth, meningkatkan keamanan data, mendukung aplikasi real-time, dan menjadi fondasi penting bagi teknologi 5G dan Internet of Things atau IoT. Kemudian kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan yaitu Mobile Edge Computing atau MSC adalah teknologi yang menggabungkan keunggulan cloud computing dengan pemrosesan data di tepi jaringan agar layanan lebih cepat dan efisien. Dengan menempatkan daya komputasi lebih dekat dengan pengguna, MSC mampu mengurangi latensi, meningkatkan kecepatan respons, serta mengoptimalkan kinerja jaringan. Teknologi ini mendukung berbagai inovasi seperti 5G, IoT, kendaraan otonom, smart city, dan aplikasi real-time lainnya. Keunggulan utama MSC yaitu cepat, efisien, aman, dan adaptif, serta terhadap kebutuhan pengguna. Secara keseluruhan, MSC bukan sekadar evolusi dari cloud computing, melainkan revolusi dalam cara jaringan dan sistem digital beroperasi menuju era komunikasi yang lebih cerdas, responsif, dan tanpa batas. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.